Halo teman-teman, ini melanjutin jawaban dari webinar tanggal 7 Februari kemarin ya, untuk SPT orang pribadi. Bagi teman-teman yang masih mau mini course-nya, silakan bergabung di website sptorangpribadi.com ya, disambung semua, sptorangpribadi.com. Kalau masih mau webinarnya ya, dan dapat rekaman webinarnya, kemudian pelatihan-pelatihan tutorial untuk SPT orang pribadi ya. Oke, kita lanjut teman-teman yang belum terjawab kemarin. Ini udah terakhir nih ya, karena udah mau habis nih. Thank you teman-teman semua ya. Tabungan atas nama anak, tetapi anaknya masih usia di bawah 17 tahun. Masuk di SPT orang tua atau gimana? Jawabannya iya. Ya. Semua yang belum terlapor karena si anak masih kecil, itu dilapor sebagai harta milik ortunya di SPT ayahnya ya. Nanti ketika si anak sudah punya NPWP, maka si ortu bisa hibahkan harta ke anaknya. Begitu, untuk muncul di SPT anaknya nanti ya. Ibu Anggrainiko, kok aman nggak akuin piutang antara abang dan adik di SPT? Menurut saya aman saja. Aman saja ya. Menurut saya aman-aman saja, boleh-boleh saja. Terus rumah ibu dilapor di SPT anak yang satu kakak dan belum merit. Kondisi orang tua tidak ada MPP dan hanya ibu rumah tangga. Ya oke sih, oke oke saja. Ya, mau dilapor di SPT anak boleh-boleh saja. Thank you Bu Anggreni, semoga terbantu. Bapak Iful, maaf terkait persediaan barang dagang ya. SPT tahun sebelumnya kami tidak pernah cantumin persediaan, tapi di Kortes sekarang ada persediaan. Oke, apakah persediaan bisa tidak dicantumkan di Kortes atau wajib diisi? Atau dicantumkan persediaan Kortes berhubung karena kami tidak tahu nilai persediaan tersebut. Oke, satu, semua harta itu wajib ditulis di SPT tahunan ya. Nah, termasuk barang dagang. Yang kedua, nilainya diperkirakan saja. Ya, nggak usah terlalu serius ya, diperkirakan aja ya, kira-kira nilai barang gua segini, udah gitu aja. Ya, nilai persediaan, nilai pembeliannya. Oke, thank you Pak Iful. Semoga terbantu. Bapak Vicky Febriansyah, kok mau tanya, jika punya harta dan sebagian harta itu tidak pernah dilapor tahun-tahun sebelumnya. Lalu, jika tiba-tiba dilapor di 2025, ini apakah masih aman? Jawaban saya, jika nilai kecil sih aman ya. Tapi kalau nilai besar, maka sebaiknya buat pembetulan SPT mundur. Jadi betulan SPT 2024, 2023, 2022 gitu ya. Nah, jadi intinya gini, intinya kenaikan harta harus seimbang dengan penghasilan di tahun tersebut. Jadi kalau penghasilan dia 1 miliar, kemudian naik hartanya itu kira-kira 600 juta, kan masuk akal, masih boleh ya. Apakah 600 juta ini adalah harta yang betul-betul dihasilkan di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Itu nggak pusing, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi kalau naik hartanya lebih dari 1 miliar, melebihi penghasilan dia, itu masalah. Gitu loh. Terlepas dari harta itu, tahun berapa dimilikinya itu mungkin masih masih tema kedua lah ya. Tema pertama adalah keseimbangannya dulu nih, kewajaran SPT dulu. Oke, buat Pak Vicky, Bapak KL. Kalau tahun sebelumnya belum pernah masukin emas yang dibeli tahun 2002 sampai 2024. Bagaimana pelaporan di SPT 2025? Apakah masukin saja di setara kas lainnya atau uang tunai di 2025? Kalau saya cenderung lapor ke setara kas lainnya sebagai tong sampah gitu ya. Kalau mau ke uang tunai boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Kalau mau di emas juga lebih bagus, karena kan barangnya real ada itu emas boleh. Bapak Bambang Eko Pramono, Pak Awan, IndiHome yang digunakan badan, apakah harus dipotong PPh 23? Seharusnya iya, seharusnya iya. Namun dalam praktek, dalam praktek sulit ya, mau motong IndiHome itu sulit sekali. Karena secara nominal kecil dan PPh 23 tetap yang bayar pelanggan bukan IndiHome. Apabila diterbitkan BPPU, apakah betul MPP Telkom? Nah, ini masih cek di ini ya, cek di Google nih. Cek di Google, mungkin di invoice-nya ada NPWP-nya, gitu ya. Saya juga nggak tahu berapa NPWP-nya si IndiHome. Nah, untuk NITKU-nya, pilih yang mana, Pak? NITKU pilih yang mana?
Niatku pilih yang mana? Pilih saja apa yang muncul ya di BPPU-nya. Di bukti potongnya pilih aja apa yang muncul di situ. Nah, lebih aman sih ini, lebih aman di email ke CS-nya IndiHome ya. IndiHome tanyakan ke mereka nomor NPWP-nya berapa gitu. Terus NITKU-nya berapa gitu. Bapak INS terima hibah tunai dari pihak ketiga. Oke, pihak ketiga nih ya. Dan dilaporkan sebagai pendapatan dalam negeri lainnya dan bayar pajak. Oke. Selanjutnya, uang itu dihibahkan kepada anak. Apakah perlu dilaporkan di SPT pemberi hibah? Oke. Pemberian hibah tunai ke anak didukung oleh surat hibah di bawah tangan dan dibuatkan akta notaris. Apakah dokumen pendukung ini mencukupi sebagai dasar untuk anak melaporkan hibah di SPT dan masuk ke dalam pendapatan bukan objek pajak? Menurut saya cukup, cukup ya, sudah cukup. Nah, dokumen akte sudah cukup. Kemudian pertanyaan sebelumnya nih, apakah perlu dilaporkan di SPT pemberi hibah? Jawabannya perlu ya, perlu dilaporkan di SPT pemberi hibah sebagai eh, pendapatan lainnya. Sorry, 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 sorry. Jadi sebelum dia hibahkan kan dia sudah laporkan nih, ya kan? Sebelum dia laporkan, sebelum dia kasih hibah, kan dia sudah lapor kan? Ini sudah betul kan? Nah, ini sudah betul. Ini sudah betul. Dia sudah akui sebagai pendapatan lainnya, dia sudah bayar pajaknya. Oke. Sekarang dia menghibahkan kepada anak nih. Pihak pemberi hibah tidak perlu isi apa-apa, gitu ya. Langsung hilangkan dari harta. Begitu yang betul ya, sepemahaman saya. Jadi dia tidak di SPT Konteks itu tidak ada satu kolom yang untuk memberitahukan harta yang itu gue kasih ke anak saya loh. Nggak ada kolom seperti itu, nggak ada keterangan seperti itu. Ya sudah, tinggal dihilang aja harta tersebut. Ya, yang penting jangan ditambahin setara kas, jangan dibalancing, oke? Bapak Stephen Sumitio, apakah pisah harta suami istri bisa menggunakan dua PPh final UMKM dengan omset dipisah 2, 2 kali 4,8 M? Setahu saya ya, aturan baru bisa bisa gunakan free pajak 500 juta dan 500 juta serta serta batasan omset 4,8 M dan 4,8 M. Namun saya agak berhati-hati gitu loh. Sebaiknya jangan dilakukan jika belum terjadi. Kalau udah terlanjur nih terjadi nih 2024 gitu ya udah kita anggap aturan ini betul ya. Tapi untuk kedepannya gua agak hati-hati. Mending jangan deh bikin PTP atau CV atau PT kan masih bisa. Oke, thank you Pak Stephen Sumitio, semoga terbantu. Ibu Yuliana, kau mau menginformasikan berita yang istri dinonaktifkan per 25 Januari ini benar kok Awan. Tapi hanya istri yang sudah masuk ke konteks suami sebagai tanggungan. Oh, oke. Saya dan beberapa teman kantor termasuk dinonaktifkan secara otomatis. Oke. Jadi untuk memastikan cek status NPWP istri di konteks. Oke. Apakah dapat email bahwa NPWP-nya NE secara jabatan? Oke. Ya, gue rasa nggak semua ya. Ini iseng-iseng banget sih DJP bikin beginian. Meng-NE-kan NPWP orang secara jabatan ya, tanpa diminta. Thank you, Bu, informasinya, Bu Yuliana. Bapak Samsul, saya usaha UMKM yang hanya terima order sesuai permintaan. Jadi tidak punya nama toko maupun NIB. Apakah nanti tidak pengaruh ke konteks dan berisiko? Saya rasa nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Pak. Ya. Kalau mau buat NIB itu gratis ya di websitenya OSS. OSS, OSS apa sih? .id ya? Eh, lupa gue. OSS.go.id. Nah, ini oss.go.id. Gratis kok bikin NIB ya. Bapak Ali Wahyu Munandar. Bagi kawan-kawan yang belum join program PKPP, saran saya jangan ragu ya teman-teman. Saya salah satu member PKPP. Thank you Pak Ali. Sangat worth it 19. Oke, promosi. Thank you Pak Ali bantu promosi nih ya. Oke, oke.
Oke, thank you teman-teman. Thank you Pak Ali, bantu promosi nih. Luar biasa Pak Ali. Thank you Pak Ali. Ibu Mary Tiani, sumber penghasilan kalau pensiunannya lansia, apa? Kalau pensiunan lansia itu apa sumber penghasilannya? Tidak ada usaha apapun, hanya ada harta, isi apa status pencatatan dan pembukuan. Oke, nah ini jadi Cortex masih agak bodoh gitu ya. Tidak memberikan tidak memberikan opsi jenis usahanya, jenis penghasilannya adalah mungkin passive income gitu ya, passive income atau tidak bekerja. Memang tolol tuh Cortex itu ya. Masa cuma ada tiga pekerjaan, kerja bebas, usaha. Nah, gimana kalau orang nggak ada usaha, nggak ada kerja bebas, kan banyak ya. Banyak loh orang seperti itu yang menikmati passive income atau emang ibu rumah tangga tidak bekerja gitu kan bisa. Memang Cortex tuh memang agak-agak tolol ya. Jadi jadi isi saja usaha ya di bagian pekerjaan, di bagian sumber penghasilan gitu. Kemudian yang ketiga pencatatan ya wajib dicentang ya, jangan jangan centang pembukuan, oke? Dan nggak ada pilihan lain maksudnya, cuma ada pilihannya itu doang. Ibu Popi, kok saya sudah lapor SPT 2025 waktu itu dibantu sama orang pajak. Waktu itu fokus di pengisian penghasilan. Daftar harta dan hutang tidak diupdate. Nah ini nih, ini tololnya orang pajak ya. Bukan orang pajak, maksudnya gini loh. Mentang-mentang dia bantu kita gratis, dia nggak mau bantu kita yang benar gitu loh. Ya mending lu nggak usah bantu. Tapi kalau nggak bantu diomelin sama WP-nya ya. Jadi dia ngebantu tuh ala kadarnya aja tuh. Mestinya jangan begitu ya. Kata orang pajak enggak apa-apa, jadi masih data tahun 2024. Apakah itu memang tidak apa-apa kok? Atau harus buat pembetulan? Pembetulan lah Bu, perlu pembetulan. Pembetulan Bu. Ya benerin, benerin ya. Sesuai kondisi 31 Desember 2025 dan juga update nilai saat ini ya. Itu orang pajaknya ya, ya begitulah ya. Ya bayar lah Bu, bayar aja Bu, bayar profesional gitu ya, biar dia mau bantuin yang benar. Thank you. Pak Dadang, kalau bekerja sampai sekarang belum muncul bukpot, itu kenapa ya? Apa solusinya? Kalau bekerja sampai sekarang belum muncul bukpot, minta ke ini, minta ke HRD di perusahaan ya, di perusahaan. Jangan-jangan dia belum lapor. Feeling gue sih dia belum lapor itu, Bu. Pak Dadang ya. Nilai NPPN untuk ibu kota dan daerah lain itu otomatis kok. Ikuti Per 17 ya, Per 17 tahun 2015 di lampiran 1. Jadi ini sudah ada aturannya. Kalau kota Bandung kan 10 ibu kota besar. Kalau Kabupaten Bandung masuk daerah lainnya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Ya. Kabupaten Bandung kayaknya masuk, ya, masuk daerah lain deh. Oke, thank you Pak Dadang. Semoga terbantu. Ibu Tecing, punya ibu saya sudah non efektif karena sudah almarhum. Tidak perlu lapor SPT, nggak usah. Nggak usah. Bunga Marisa, jika WPOP UMKM usahanya dagang, ada penghasilan insidentil dari sewa bangunan dan kendaraan dari CV anak. Apakah penghasilan sewa termasuk threshold PKP? Penghasilan sewa, threshold PKP. Saya rasa bukan. Saya rasa bukan ya. Itu masuk ke penghasilan lain di luar usaha. Jadi tidak termasuk threshold PKP. Thank you Bu Marisa. Bapak Ardi, kok kalau kita cuma terima bunga deposito dan sewa, apakah KLU-nya dihapus saja? Nggak bisa Pak, nggak bisa hapus KLU. Biarin saja KLU yang sudah ada. Ya, nggak bisa kita kita hapus KLU ya. Sebelumnya saya punya usaha tapi udah nggak ada penghasilan. Ya udah, biarin aja Pak. Biarin saja KLU yang sudah ada saat ini. Biarin aja Pak, nggak usah diapain, nggak usah diganti, nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Karena nggak pengaruh. Thank you Pak Ardi. Ibu Jessica Wijaksono. Satu, apakah bukti potong 21 bonus dari supplier seharusnya muncul di bagian 1E? 1E ya, kita lihat apa isi bagian 1E. Kita juga masih suka lupa ya, masih baru soalnya. Bagian 1E. Bagian 1E.
Bagian 1E bukti pemotongan. 1E bukti potong ya. Bukti potong betul perlu masuk sini. Masuk di sini ya. Ini betul. Ini betul ya. Perlu masuk sini. Atau juga muncul di lampiran 1D. Lampiran 1D. 1D. 1D itu pekerjaan. Oke. Bukan ya. Bukan 1D. Bukan. Bukan 1D. Kalau L1.D itu khusus Bupot A1 ya, dari pekerjaan. Pekerjaan kantor sebagai pegawai tetap. Pemahaman saya begitu. Jadi dia masuk ke 1E, bukan ke 1D. Karena di Cortex ada beberapa bukti potong 21 yang hanya ada di lampiran 1E saja, ada yang juga muncul di lampiran 1D. Nah, Ibu buang ya. Di 1D, kalau dia muncul yang bukan A1, Ibu buang. Oke? Dia seharusnya muncul di lampiran eh di, dia seharusnya muncul di ini. Eh iya, gue juga mengalami itu ya. Penghasilan yang bukan pegawai tetap itu jangan di lampiran 1D, tetapi pindah ke penghasilan dari pekerja bebas atau penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, itu lebih tepat ya, ke lainnya saja deh, gitu. Jangan ke 1D. Kalau 1D itu sebagai pegawai tetap saja. Kira-kira begitu, Bu Jessica. Yang kedua, untuk emas fiktif yang ingin tetap dipertahankan, untuk bukti kepemilikan, nomor akun diisi apa? Boleh, boleh. Boleh strip aja ya. Boleh, Bu. Boleh strip saja. Boleh, boleh. Strip saja, hajar aja. Kalau di Kotek sendiri tidak ada larangan untuk mengisi betul. Betul ya, hajar saja. Yang penting isi aja deh, itu formalitas. Oke, thank you Bu Jessica. Semoga terbantu. Ibu Rini Chow, di induk B1B, apakah Anda menggunakan norma dalam perhitungan penghasilan neto jika ikut kertas kerja tentang ya, saya berhak, sementara ada petunjuk di 3B bagian C dalam di sana kita isi 0 dan yang kita isi malah yang 3B penghasilan final berdasarkan bruto. Apakah tidak akan dipermasalahkan KPP? Kenapa jika mau pakai final tapi centang yang ya berhak pakai norma padahal cuma satu kegiatan saja, nggak ada isi untuk kerja bebasnya dan anggap kita berarti harusnya pakai norma untuk UMKM sesuai di tercentang. Oke. Ibu sudah paham. Ibu sudah paham bagian itu boleh dicentang tidak. Jadi kenapa saya bikin itu dicentang ya, itu supaya nggak bingung gitu, supaya nggak bingung. Semua orang kan boleh pakai MPPN, yo, ya kan? Semua orang boleh pakai MPPN, termasuk orang yang UMKM. Tapi karena Ibu Lini sudah paham dan dia jadi agak bingung, ya, jadi Ibu Lini sudah betul, Ibu boleh centang tidak. Ibu centang tidak saja kalau Ibu betul-betul sama sekali tidak menggunakan NPPN sama sekali. Boleh dicentang tidak. Oke, thank you Bu Lini, semoga terbantu di bagian normal maksudnya, bukan NPPN ya. Ibu Mary, NPWP istri sudah di NE, tetapi di korteksnya suami, kenapa masih muncul istri sebagai kepala unit keluarga lain sehingga statusnya masih MT? Oke. Satu, coba otak-atik di korteks ya, korteksnya suami. Bisa nggak? Yang kedua, kalau terkunci, ini terpaksa urus ke AR nih. Tanyakan gimana teknisnya. Gitu. Ya, memang begitulah konteks ya. Masih kacau balau. Thank you Bu Mary. Ibu Sanita Dewi. Jika UMKM pakai 0,5% tapi tidak mengajukan surat keterangan, apakah ada pengaruh dalam pengisian konteks? Saya rasa tidak pengaruh. Karena surat keterangan Kortes PP55, surat keterangan PP55 itu bukanlah pertanda orang boleh atau nggak boleh pakai PPh final ya, jadi nggak pengaruh. Untuk tarif MPPN, jika MPP terdaftar di 10 kota besar, sedangkan usahanya beda kota, tarif mana yang dipakai? Ikuti ini, ikuti MPWP ya. Gunakan tarif eh, kota besar, gitu. Ikuti MPWP. Karena kan Bapak tidak mengakui, karena kan Ibu kan tidak mengakui adanya NITKU di kota yang lain itu, gitu loh. Kecuali Ibu mau mengakui NITKU. Nah, itu betul, bagus nih.
Jadi Ibu bikin NITKU baru untuk toko yang di usaha di beda toko, beda kota itu. Nah, disitulah Ibu menggunakan norma yang benar gitu. Tapi kalau nggak bikin NITKU, nggak bikin cabang usahanya, maka terpaksa ikuti NPWP yang induk gitu ya. Oke, thank you Bu Sanita. Bapak Bambang, untuk asuransi unit link ada harga perolehan. Oke, ini diisi premi 1 tahun saja. Jawaban saya adalah yang benar adalah akumulasi. Akumulasi dari awal ya. Itu yang betul. Tetapi kalau tahun lalu Bapak tidak lapor, ya tahun ini cukup cukup premi tahun ini aja. Untuk nilai saat ini diisi dengan nilai unit link di akhir tahun ini betul, tetapi kalau repot ya udah samakan saja dengan nilai perolehan ya. Daripada repot cari lagi nilai saat ini, nilai unit linknya kan repot, ya udah samain aja nilai perolehan. Thank you Pak Bambang. Bapak Richard Goller. Selamat siang kawan, saya BPOP mau buat konsep SPT 2025 usaha. Usahanya pensiunan PNS. Istrinya praktek normal 50%. Oke. Praktek dokter ya ini ya. Apotek itu Januari sampai Juni masuk NPWP orang pribadi Juli sampai Desember apotek masuk CV dan bayar 0,5%. Oke. Untuk orang pribadi apotek sudah 7 tahun gunakan UMKM sampai Desember 2024. Oke. Yang pertama, gimana omset apotik di NPWP orang pribadi Januari sampai Juni 2025 untuk SPTOP atas omset 400 jutaan dianggap final dan pajak nihil atau harus gabung dengan penghasilan lain pakai norma? Oke, jawaban saya jelas ya. Gunakan PPh final 0,5% UMKM ya. Karena di bawah 500 juta maka Bapak tidak usah bayar pajak. Cukup ditulis saja omsetnya di Cortex ya di bagian omset bruto UMKM. Oke, PPh final UMKM itu diperpanjang sampai dengan Desember 2029, katanya Pak Bos Purbaya. Kalau gabung dengan penghasilan lain, repotnya PPh 25 tahun 2026 naik banyak, sedangkan sejak Juli itu apotek saya alihkan kepada CV. Sampai sekarang aturan resmi perpanjangan UMKM belum keluar ya, negeri Konoha hanya omon-omon. Gimana solusinya? Nggak apa-apa Pak. Eh, sudah ada UU BP ya, pasal 1 ayat 1. Jadi nggak usah khawatir. Sudah resmi sampai Desember 2029. Thank you Pak. Ibu Juli Eva Sinta, siang Pak. Untuk reinvestasi dividen, yang didapatkan dari pasar saham. Kalau disimpan di rekening RDN, bukan deposito nih, apakah termasuk investasi? Jawabannya betul, termasuk investasi. Ya. Nah, namun saya menyarankan ke teman-teman sebaiknya investasi dividen itu ditaruh di sebuah instrumen yang dikunci mati sampai 3 tahun ke depan. Jadi tidak ada keraguan-raguan gitu loh. Nanti tahun ketiga nih, tiba-tiba lu lupa. Gua dividen 3 tahun yang lalu, gue taruh mana sekarang ya? Ada di mana barangnya? Lu repot, teman-teman. Kalau gitu nanti ya. Jadi sebaiknya dividen dapat langsung taruh di sebuah instrumen, nilainya sama persis, baik berupa dividen atau berupa deposito atau SBN gitu ya. 3 tahun lagi baru kita ambil gitu loh. Jadi kita lupakan barang ini gitu ya. Kalau lu tidak investasikan begitu, ntar tiba-tiba minggu depan ada mobil baru, boleh nih DP gitu ya. Tiba-tiba 3 bulan lagi ada rumah baru, boleh nih KPR. Nah, repot teman-teman ya. Nanti uang itu kepake. Jangan teman-teman ya. Ibu Susilowati, kok awan data sertifikat atau bukti kepemilikan emas, batangan, atau perhiasan jika tidak dicantumkan bagaimana? Karena terlalu ribet. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Tulis saja strip. Strip gitu ya. Boleh-boleh saja sih. Ibu Sylvia, izin tanya kok, kalau labanya 100 juta, prefernya 100 juta, dan nilai laba menjadi nol. Berarti tidak ada nilai angsuran lagi kok atau gimana? Nah, jawabannya ada ya, ada. Jadi, laba dan prefer adalah akun di laporan neraca, ya kan? Nah, laporan neraca. Sedangkan untuk menghitung PPh 25 adalah gunakan laporan laba rugi.
Ya, ini nggak nyambung nih, ini nggak nyambung. Oke, mohon maaf nih ya, pertanyaan Ibu adalah akibat karena Ibu nggak paham akunting. Jadi mungkin Ibu perlu ikut kursus akunting atau bertanya tentang akunting ya ke orang yang lebih paham akunting. Jadi nggak nyambung, neraca laba rugi adalah dua dua laporan yang berbeda dan PPh 25 dasarnya adalah laba rugi. Sedangkan neraca itu mau campur aduk nggak peduli. PPh 25 tidak terpengaruh oleh itu. Oke, thank you Bu Sylvia. Mau terbantu. Bapak Fran, kok anak saya masih kuliah, tapi jadi guru ekskul di SMA. Dan tiap bulan dapat honor kira-kira sekian gitu ya. Dari sekolahnya, minta anak saya untuk aktifkan Cortex-nya. Oke, mau tanya, kalau tidak mau aktifkan Cortex, boleh nggak ya? Apa ada bahaya? Jawabannya tidak bahaya, Pak. Tidak bahaya, santai saja ya. Suruh sekolahnya gunakan MPWP 999 saja ya. Cuman 250.000 suruh orang aktifkan Cortex-nya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kalau saya ya, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau mau aktifkan boleh ya. Kalau mau aktifkan juga boleh. Nggak ada masalah. Pak Dadang, kalau misalnya punya emas 100 gram, sudah dilapor 2024. Tahun 2025 sudah dijual 50 gram. Berarti lapornya di SPT 2000, lapor tetap 2024 perolehan, tetapi keterangan 50 gram. Betul, 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 betul sekali, Pak. Yes. Dan jumlah harga perolehannya kita kurangi, betul. Sudah betul, Pak. Bapak sudah betul ya. Thank you, Pak Dadang Sulaiman. Bapak Franz, eh, kok anak saya masih kuliah? Eh, tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Oke, tadi sudah ya? Tadi sudah. Sudah di atas. Ibu Rini Chow, jika penghasilan dalam negeri lainnya ditambah, apakah akan mempengaruhi dasar hitungan angsuran untuk PP 25 tahun berikutnya? Harusnya tidak. Harusnya tidak, karena PPh 25 dihitung dari penghasilan rutin saja. Ya. Yang tidak rutin jangan. Yang tidak rutin jangan dihitung. Oke? Yes. Yang tidak rutin jangan dihitung. Apa saja yang bisa dimasukkan dalam pengurang PPh terhutang di lampiran L5? Saya tidak pakai ya. Lampiran L5 itu saya tidak pakai. Kita lihat ya lampiran L5. Lampiran 5 ini ya, pengurang. Pengurang ini kan, yang ini ya, L5C ya. Oke, ada tiga, ada dua nih. Jadi yang di sini itu kategorinya adalah seperti tax holiday, pengurang lainnya. Yang di sini adalah seperti zakat, sumbangan keagamaan, jadi saya nggak pakai semua. Ya, L5 itu tidak saya isi sama sekali. Thank you, Bu Rini. Ibu Linda Wijaya Halim. Jumlah harta tabungan yang dilaporkan di SPT itu lebih sedikit dari jumlah real, karena ada investasi di bank yang tidak dilaporkan. Bagaimana? Solusi gampang ya. Solusinya gampang. Eh, Mulai sekarang jadilah orang yang jujur, ya jujur, terbuka apa adanya. Ya semua harta harus dilaporkan. Ya, jika ada pajak yang kurang dibayar, maka dibayar. Selesai ya. Jadi banyak orang berpikir, gue mau jujur, tetapi gue tidak mau bayar pajak. Nah ini sesat cara pikirnya teman-teman ya. Berpikirnya sesat ini. Kita masih berpikir, gua akan lapor yang benar dan jujur. Apapun konsekuensinya akan gua hadapi. Gitu loh. Kalau gua mesti bayar, ya gua bayar. Kalau gua mesti pembetulan, ya gua pembetulan. Gitu loh. Itu teman-teman ya, cara berpikir yang benar. Jadi, kalau terlalu besar nilainya, bisa lapor mundur SPT beberapa tahun ke belakang gitu ya. Tapi jangan jangan berpikir harta itu mau disembunyikan. Janganlah. Sebenarnya kita lapor apa adanya. Oke, thank you. Lanjut ke Ibu Rini Yuvita. Di SPT A1 bedanya dengan Bupot A1-nya. Oh, beda dengan Bupot A1-nya sehingga di SPT timbul LB. Oke. Jadi A1 tidak pernah LB ya. Gunakan di nomor 21 di A1. Nah, angka itu yang dipakai di Cortex ya. Jangan pakai yang angka minus di nomor 23 kalau nggak salah ya, atau 22 gitu. Jadi A1 tidak pernah LB ya. Itu adalah model model A1 yang memang membingungkan, tetapi yang betul itu adalah gunakan angka yang dipotong yang betul-betul yang seharusnya dipotong.
gitu ya, bukan yang sudah dipotong. Ya, mungkin agak bingung ya. Intinya A1 tidak LB, gunakanlah yang tidak LB. Thank you Bu Rini. Bapak, Ibu Pungki, Bapak Pungki dan Rahma, kalau lupa masukkan emas di SPT-SPT sebelumnya, baiknya disampaikan di 25 nggak kok? Baiknya iya, dilapor ya, dilapor saja. Kalau eh, kalau nggak mau dilapor sebagai emas, bisa lapor sebagai uang tunai atau setara kas lainnya. Kalau saya ya, menurut keyakinan saya begitu. Ibu Mutiara, kawan, jika istri NE lalu gabung ke NPWP suami, selama ini penghasilan istri hanya uang bulanan pemberian dari suami dan dividen saham. Untuk uang pemberian dari suami, perlu dilapor di SPT atau tidak? Pelaporannya bagaimana? Jawabannya istri NE, maka istri tidak perlu lapor SPT tahunan. Selesai, ya. Biarkan suami yang lapor. Jadi udah nggak usah pusing. Dan harta, ingat ya, nomor rekeningnya istri juga perlu dilapor di suami ya. Rekeningnya istri dilapor di SPT suami ya. Kan istri-istri nggak punya NPWP nih, sudah NE, maka suami. Ibu Susan, kok tolong tanya, kalau lapor reinvestasi untuk dividen saham, apakah saham tidak boleh dijual selama 3 tahun? Jawabannya betul ya. Bukan bukan nggak boleh jual ya, boleh aja. Boleh saja dijual, tetapi perlu diinvest kembali gitu ya ke instrumen yang lain gitu. Supaya tidak bingung, maka tahan saja 3 tahun, jangan diapa-apain gitu loh. Tapi kan masalahnya adalah orang kalau udah invest ke saham itu gatel tangannya, pengen trading, pengen transaksi. Nah itu jangan teman-teman, kalau bisa ya, jangan. Simpanlah di suatu instrumen yang sudah mati, yang ditahan selama 3 tahun atau lebih. Ya seperti ORI gitu ya, atau SBN, atau FR, atau apalah, atau deposito gitu. Jangan di instrumen yang mudah untuk ditradingkan. Karena lu akan gatel, tangan lu gatel nanti mentradingkan. Oke, thank you Bu Susan. Bapak Salim Hong, Ko Awan. Kalau ada rekening lama yang belum pernah dilapor sebelumnya, kalau mau dilapor pada 2025 ini, tahun perolehannya apakah boleh 2025 atau wajib tahun perolehan? Ya, hajar saja 2025, Pak. Ya, karena ini rekening nih. Kalau rekening ya hajar aja lah. Terus kalau ada perhiasan dilaporkan di TA, walau secara fisik tidak sesuai aktual. Oke. Apakah nilai perkiraan saat ini bisa diturunkan dengan asumsi perhiasan lama, ada ongkos, penyusutan kadar atau putus maupun hilang? Nggak usah, Pak. Nggak usah pakai penyusutan. Ya, apa yang tertulis di TA, itulah yang benar. Oke, itu yang benar, itulah yang dilapor di SPT 2025. Udah, gitu aja ya. Kecuali barangnya fiktif. Kalau barangnya fiktif, ada opsi ya, ada opsi untuk dihilangkan di 2025 dan siap memberi argumentasi ke AR gitu ya. Oke, thank you Pak Salim. Ibu Rini, kalau kios untuk buka usaha, maka pilihnya adalah tempat usaha. Jawab, eh, kalau saya cenderung tanah bangunan, selalu saya tulis tempat tinggal gitu. Karena agak terlalu repot ya, mau dipisah-pisahin tempat tinggal, mau disewain tempat usaha, ruko dan sebagainya. Udahlah, kalau gue semua gue tempat tinggal aja gitu. Toh nggak, toh nanti ketika gue sewakan gue bayar pajak gitu. Itu yang penting teman-teman ya. Kenapa DJP memisah-misahkan jenis tempat tempat tinggal ini? Karena dia mau tahu mana yang bisa menghasilkan pajak, mana yang enggak, gitu kan? Kalau gua semua gue tebas sebagai tempat tinggal, tetapi kalau itu menghasilkan uang ya gue bayar pajaknya, gitu prinsipnya. Thank you, Bu Rini. Ibu Rini Chow, jika kita pakai NPPN dan tidak mau bayar angsuran PPh 25 tiap bulan, tiap tahun sekali bayar, apakah boleh secara pajak? Bagaimana caranya? Menurut saya boleh saja ya, boleh saja. Caranya adalah di bagian perhitungan PPh 25 perlu Ibu hilangkan, Ibu nolkan gitu ya, nilai PPh 25-nya. Gitu. Penghasilan rutin ditulis nol gitu supaya ujungnya menjadi nol gitu ya. Gitu. Namun
Kalau memang penghasilan Ibu adalah rutin, alangkah baiknya gitu ya, bayar PPh 25. Kenapa PP 25 masih dibayar bulanan? Karena PNS gaji bulanan, guys. Ya. Pegawai negeri gaji bulanan, gitu loh. Jadi jangan nunggu tahun depan, gitu maunya mereka. Oke, teman-teman, seperti itu ya, sudah habis semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung semua di mini course kita di SPT orang pribadi dan juga di webinar. Saya sangat terima kasih buat teman-teman semua ya. Kita sudah selesaikan dan nanti kita masih bisa diskusi di grup-grup kita ya, grup komunitas atau grup lifetime membership. Oke, teman-teman yang masih belum bergabung, silakan kalau mau bergabung ke mini course sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com. Sampai jumpa, semoga terbantu.